menaikkan kadar gaji minimum dari 1.500 kepada 1.700 ringgit sebulan. 1.500 ringgit itu berarti berapa juta itu? 4,5 juta. Oh ya, gede banget. Hah? Masih ada yang lebih besar lagi? Besar bedanya. Kalau aku di Dumai gajinya cuma 1.500.000. Tak cukup untuk makan. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia, kalau besok mereka masih khawatir makan apa, bahkan ada yang sampai harus pinjem-pinjol gara-gara gajinya terlambat, ya lama-lama stres juga lah. Orang yang terjerat pinjaman online, nomor satunya adalah berprofesi sebagai guru. Orang yang terlibat ke pinjaman online adalah orang yang prasejahtera. Artinya banyak kebutuhan yang tidak bisa tertutupi dengan hanya mengandalkan gaji saja. Jadi menurut saya dibuat kebijakan yang terbaru untuk lebih mensejahterakan guru. Kalau nggak, sebagai perbandingannya, negara tetangga kita, Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. Nggak tahu dia di Indonesia itu dokter pun susah cari makan. Di sini kalau spesialis konsultan itu gajinya tuh 80.000 ringgit sampai 100.000 ringgit. Kalau rupiah kan 262 juta. Mending aku ke Malaysia aja ya kan, pindah. Pening kepalaku. Halo teman-teman, saya Ria Oktorina, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting untuk kita semua pahami, yaitu tentang perbedaan gaji minimum di Indonesia dan Malaysia, serta mengapa Indonesia, meskipun kaya akan sumber daya alam, masih tertinggal dari Malaysia dalam hal kesejahteraan pekerja. Video ini bukan dimaksudkan untuk membandingkan secara langsung mana yang benar atau salah, tetapi lebih sebagai pembelajaran agar kita bisa memahami situasi dan mencari solusi untuk kemajuan bangsa kita. Menaikkan kadar gaji minimum dari 1.500 kepada 1.700 ringgit sebulan. Dan akan berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Penangguhan hanya diberikan membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja bagi tempoh 6 bulan, iaitu berkuat kuasa 1 Ogos 2025. Kesuma juga akan menerbitkan garis panduan untuk rujukan pekerja. Jadi ini harus dibedakan. Gaji untuk juru teknik terlatih, lulusan TVET, mahasiswa, graduan universiti tidak boleh digunakan kadar 1.700. Mereka wajar diberi pertimbangan dan kita akan pantau syarikat-syarikat yang berjaya dan beruntungan besar yang tidak bersabah kalau mengekalkan gaji siswazah pada tahap yang rendah seperti mana sekarang. Gajimu sebulan atau sehari atau seminggu berapa? Sebulan? Ya. Kalau boleh saya bertanya, sebulan gajinya berapa? 1.500. Berapa? 1.500. 1.500 apa? Ringgit. 1.500 ringgit itu berarti berapa juta itu? 4,5 juta. Oh ya, gede banget. Hah? Masih ada yang lebih besar lagi? Kalau yang manen berapa? Yang manen itu kadang bisa 2.000 lebih. Oh, kalau yang manen bisa 2.000 lah. Kenapa kamu nggak ikut manen? Nggak berani. Hah? Berani. Oh, nggak berani. Resikonya besar. Hah? Resikonya besar. Resikonya besar apa? Kenapa manen aja kok resiko? Pakai sabit itu. Pakai? Sabit. Sama pak tinggi 12 meter. Kita sabit itu. Ya, kan hanya gini-gini kan? Berat, Pak. Oh, berat. Masih muda. Terus kalau itu gaji 4,5 juta, terus Potong makan, dipakai untuk makan dan rumah berapa itu? sisanya Atau sisa berapa sebulan? 1.000 lah kirim ke rumah ke Indon. Sisanya 1.000 bisa dikirim. Oh ya gede dong. Ya alhamdulillah. Waduh.
Kalau 1.000 akan 3 juta kan, ya gede. Kenapa memilih Malaysia? Kenapa mau kerja di Malaysia? Karena banyak cuannya. Oh, banyak cuannya. Oke. Apa alasannya kenapa memilih Malaysia? Karena di sana bisa nolong orang tua, ada Oke. masa depan saya juga di sana. Ada masa depan, calon masa depan lelaki kah? Atau Nyari cuan lah. cari cuan? Oke, cuan untuk masa depan. Kenapa memilih Malaysia? Karena gajinya besar. Wah, besar. Oke, berarti karena cuannya. Iya, it's money. Oke, Kak, kenapa memilih Malaysia? Karena di sana lumayan gajinya. Lumayan. Oh, berapa perbedaannya itu seperti apa sih kalau antara Malaysia dan Besar bedanya. Kalau aku di Dumai kerja gajinya cuma 1.500.000. Tak cukup untuk makan. Oh, 1.500.000. Kalau di Malaysia itu kalau ditukarkan di rupiah berapa? Nggak tahu. Bang, gaji guru di Indonesia sama di luar negeri bedanya berapa? Menarik nih. Gaji guru adalah salah satu hal yang nentuin kualitas pendidikan di negara kita. Soalnya sebagus apapun gurunya, spesial apapun itu guru, kalau apresiasinya rendah, pasti lama-lama lelah. Emang berapa sih gaji guru di Indonesia? Terus sampai sama Aidin, Time, Sindo, dan Business Insider. Di Indonesia, gaji guru itu sekitar 1,5 juta sampai 5,9 juta per bulan. Itu guru yang udah PNS. Kalau guru yang masih honorer cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Ini buat kamu yang masih sering bandel sama guru, nggak sopan, coba tobat ya. Mereka capek soalnya. Tolonglah. Sebagai perbandingannya, negara tetangga kita, Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. Bahkan di data 30 negara yang masuk Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia jadi urutan terakhir dalam masalah gaji guru, yaitu sekitar 3,5 juta per bulan. Paling kecil kita. Sedangkan yang paling tinggi itu di negara Swiss dengan gaji sekitar 83 juta per bulan. Akhir-akhir ini sering muncul berita perbandingan guru di Indonesia dan di luar negeri. Bahkan nggak perlu jauh-jauh kayak di Malaysia, di Jepang. Di Jepang itu mungkin bahkan bisa sampai 2 kali lipat gaji guru di Indonesia. Apakah kalau menurut Saudara David itu sudah tepatkah gaji guru di Indonesia itu segitu atau terlalu jauh atau cuman kurang dikit lagi gitu? Seberapa sih yang pantas didapatkan oleh pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa ini? Iya, menurut saya belum cukup dan belum pantas. Buktinya data terbaru yang saya dapat adalah orang yang terjerat pinjaman online nomor satunya adalah berprofesi sebagai guru. Orang yang terlibat ke pinjaman online adalah orang yang prasejahtera. Artinya banyak kebutuhan yang tidak bisa tertutupi dengan hanya mengandalkan gaji saja. Jadi menurut saya dibuat kebijakan yang terbaru untuk lebih mensejahterakan guru. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia, kalau besok mereka masih khawatir makan apa, bahkan ada yang sampai harus pinjem-pinjol gara-gara gajinya terlambat, ya lama-lama stres juga lah. Gaji guru Indonesia itu sekitar 1,5 sampai 5,9 juta per bulan. Itu udah yang PNS. Kalau yang honorer itu cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Sementara gaji guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Jauh banget kan perbandingannya. Kira-kira menurut kalian, kenapa sih Malaysia bisa sanggup gaji guru 19,5 juta per bulan, sedangkan Indonesia tuh enggak? Di Indonesia, gaji pokok anggota DPR bisa mencapai 4,2 juta rupiah, tapi masih banyak tunjangan lainnya yang kalau ditotal dalam sebulan, DPR di Indonesia bisa menerima 48 juta rupiah. Masih ada juga uang sidang atau paket sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan di negara Malaysia, anggota parlemen bisa mendapatkan gaji sebesar 71 juta rupiah per bulannya, di mana 54 juta adalah gaji pokok, 17 juta untuk tunjangan seperti telepon, perjalanan dinas, supir, hiburan, dan masih ada tunjangan lainnya. Terus dia tanya, "Dok, dokter kerja di mana?" Aku bilang sih aku kerja di private hospital. Wah, enak lah ya, kaya raya. Wah, kaya raya. Nggak tahu dia di Indonesia itu dokter pun susah cari makan. Ya, berapa dok salary gajinya? Hitung-hitung 10.000 ringgit satu bulan. Ya ampun dok, dokter pak kerja sini aja lah di Malaysia. Kenapa? Di sini kalau spesialis konsultan itu gajinya tuh 80.000 ringgit sampai 100.000 ringgit. Kalau rupiah kan 262 juta. Mending aku ke Malaysia aja ya kan. Pindah. Pening kepalaku. Kita mulai dari fakta yang ada di kawasan Asia Tenggara. Gaji minimum di berbagai negara di kawasan ini ternyata sangat bervariasi. Di Singapura, misalnya, tidak ada kebijakan gaji minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, kecuali untuk profesi tertentu seperti petugas kebersihan dan satpam. Namun, menariknya,
Gaji rata-rata untuk seorang satpam di Singapura bisa mencapai lebih dari 2.540 dolar Singapura, yang setara dengan sekitar 18.886 dolar Amerika. Ini angka yang cukup mengesankan, terutama jika kita bandingkan dengan standar Asia Tenggara lainnya. Di Brunei, meskipun tidak ada gaji minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, gaji terendah yang ditawarkan juga masih cukup tinggi, sekitar 800 dolar Brunei, atau sekitar 595 dolar Amerika. Ini menunjukkan bahwa di negara-negara yang lebih maju seperti Singapura dan Brunei, standar hidup yang tinggi memungkinkan pekerja untuk menerima gaji yang cukup besar meskipun tidak ada regulasi gaji minimum. Beranjak ke Malaysia, sejak Januari tahun 2023, pemerintah menetapkan gaji minimum sebesar 1.500 ringgit Malaysia, atau sekitar 317 dolar Amerika. Namun, baru-baru ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengumumkan bahwa pada tahun 2025 mendatang, gaji minimum ini akan dinaikkan menjadi 1.700 ringgit Malaysia. Ini adalah langkah yang sangat positif dari pemerintah Malaysia untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menjaga daya beli masyarakat. Jika kita melihat Thailand, gaji minimum mereka berkisar antara 243 hingga 270 dolar Amerika, tergantung pada wilayahnya. Di sini terlihat bahwa perbedaan gaji minimum dalam satu negara juga dipengaruhi oleh biaya hidup di setiap daerah. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, di mana gaji minimum bervariasi antara 108 hingga 277 dolar Amerika, tergantung pada daerahnya. Di daerah seperti Jakarta, yang biaya hidupnya lebih tinggi, gaji minimum tentu akan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang biaya hidupnya lebih rendah. Di Filipina, Vietnam, dan negara-negara lain seperti Kamboja dan Laos, gaji minimum bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan wilayahnya. Misalnya, di Filipina, gaji minimum berkisar antara 67 hingga 250 dolar Amerika. Sementara di Kamboja, gaji minimum untuk pekerja pabrik adalah sekitar 181 dolar Amerika. Laos bahkan memiliki gaji minimum yang lebih rendah, hanya sekitar 64 dolar Amerika. Dan yang terendah adalah Myanmar, di mana gaji minimum harian hanya sekitar 0,9 dolar Amerika, yang jika dihitung per bulan, berkisar antara 46 hingga 55 dolar Amerika. Dari data ini, terlihat jelas bahwa perbedaan gaji minimum di Asia Tenggara cukup signifikan. Negara-negara yang lebih maju seperti Singapura dan Brunei, meskipun tidak memiliki regulasi gaji minimum, mampu memberikan kompensasi yang jauh lebih tinggi kepada pekerja mereka. Di sisi lain, negara-negara seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja, yang masih menghadapi tantangan ekonomi besar, memiliki gaji minimum yang jauh lebih rendah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah negara-negara tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja mereka. Namun, kembali ke topik utama. Mengapa gaji minimum di Indonesia, meskipun kaya akan sumber daya alam, masih lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia? Ada beberapa faktor yang dapat kita analisis. Pertama, produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan Malaysia. Produktivitas yang lebih tinggi biasanya berarti output yang lebih besar per pekerja, yang memungkinkan perusahaan untuk membayar gaji yang lebih tinggi. Malaysia juga lebih maju dalam hal investasi dan penggunaan teknologi dalam industrinya. Teknologi yang lebih canggih memungkinkan peningkatan produktivitas dan efisiensi, yang pada akhirnya mendukung pembayaran gaji yang lebih tinggi. Selain itu, kualitas pendidikan dan pelatihan di Malaysia umumnya lebih baik, yang berarti tenaga kerja mereka lebih terampil dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Pekerja yang lebih terampil tentu cenderung mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Kemudian, biaya hidup di Indonesia umumnya lebih rendah dibandingkan Malaysia, sehingga gaji yang lebih rendah di Indonesia mungkin masih dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, meskipun banyak yang masih merasa belum mencukupi. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan gaji minimum juga berbeda. Malaysia mungkin memiliki kebijakan yang lebih agresif dalam menaikkan gaji minimum untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Struktur ekonomi juga memengaruhi perbedaan ini. Indonesia masih didominasi oleh sektor pertanian dan manufaktur yang padat karya, yang biasanya menawarkan gaji lebih rendah. Sementara itu, Malaysia lebih bergantung pada sektor jasa dan industri teknologi tinggi yang menawarkan gaji lebih tinggi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah regulasi dan perlindungan tenaga kerja di Malaysia mungkin lebih kuat dibandingkan dengan di Indonesia. Perlindungan terhadap upah yang adil, jaminan sosial,
dan kondisi kerja yang lebih baik dapat berkontribusi pada kesejahteraan pekerja. Korupsi dan efisiensi birokrasi di Indonesia juga masih menjadi hambatan. Korupsi bisa memengaruhi distribusi kekayaan dan efisiensi ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya upah pekerja. Sebagai kesimpulan, meskipun Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, faktor-faktor seperti produktivitas, teknologi, kualitas pendidikan, kebijakan pemerintah, dan struktur ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan besaran gaji minimum. Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia, perlu adanya fokus pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, kualitas pendidikan, serta investasi dalam teknologi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Teman-teman, penting untuk diingat bahwa topik ini bukan untuk memicu perdebatan atau perbandingan yang memperuncing perbedaan, tetapi lebih kepada pembelajaran agar kita bisa mengambil pelajaran dari negara-negara lain dan menerapkannya demi kemajuan bangsa kita. Semoga ke depan, dengan perbaikan yang terus dilakukan, gaji minimum di Indonesia bisa meningkat, dan kesejahteraan pekerja semakin baik. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dan terus belajar untuk masa depan yang lebih cerah. Jangan lupa untuk subscribe dan stay tuned di channel Ria Oktorina. Baby, you give me ice and fire.